Hey guys, hari ini gua pengen ngobrol-ngobrol sedikit sama kalian. Sebenarnya nggak ngobrol sedikit sih, lebih ke ngobrol banyak ya. Soalnya gue punya banyak sekali hal yang pengen gue ceritakan ke kalian. Tetapi ya gue baru kali ini sempet, dan mumpung ini adalah video terakhir gue di tahun 2021, jadi gue pengen nutup 2021 dengan sesuatu ya, dengan something yang beda gitu. Terakhir kali gue bikin beginian tuh pas tahun 2016 atau 2017. Jadi gue bakal ngomongin soal kejadian gimana caranya gue bisa menjadi champion atau juara satu dari the first influencer championship tournament of Pokemon TCG Indonesia. Dan sebenarnya gue disuruh buat bikin vlog pas gue bootcamp, terus pas gue di acaranya di championshipnya. Tetapi karena gue ini orangnya agak kurang percaya diri, gue kurang pede, jadinya gue kagak bawa kameramen atau kru gitu buat ngebantu atau nge-assist gue. Footage yang gue dapetin dari acaranya itu, yang buat gue pribadi itu sedikit sekali, bahkan minim sekali ya. Soalnya gue mikir kayak gini guys ya, gue mikir gue kan udah lama nih nggak main game kartu koleksi Pokemon. Gue expect untuk langsung kalah. Jadinya untuk menggantikan vlog tersebut, gue akan membuat video ini dimana gue story time. Pastinya kalian pengen tahu lah ya, di balik layar itu semua ada apaan. Apakah ada sesuatu, apakah ada drama-drama atau apapun itu. Well, sebenarnya sih nggak ada drama guys, biasa aja ya. Nah, menariknya nih guys, awalnya itu gua nggak mau ikut campur. Pada mulanya itu gue ditawarin bulan Oktober atau sebelum Oktober ya, bulan Juli bahkan ya. Rencananya bulan September loh guys, tapi diundur karena COVID lagi naik-naiknya banget. Nah, balik lagi soal gua nggak mau ikut. Awalnya gua nggak mau ikut karena gua takut. Pertama itu, kedua ya gue kena mental. Soalnya terakhir kali gue main game TCG Pokemon itu pas zaman hantaman pertama. Pas keluar kebangkitan legenda itu gua sama sekali nggak main. Karena pertama gua nggak punya kenalan di card shop manapun. Yang kedua, kalau misalnya gua pengen main bareng teman-teman gua di Kelapa Gading itu sangat jauh sekali. Gue perlu waktu sekitar 2 jam sampai 3 jam untuk nyampe ke tempat tersebut. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya mau pulang juga mesti nempuh 2 jam perjalanan intinya guys ya. Capek. Sebelum acara gue sempet ikut turnamen di High Ground Peak. Di situ gue mulai mengukur kira-kira apakah gue masih layak untuk main game kartu koleksi apa kagak. Dan itu posisinya gue udah berapa tahun guys ya, udah 2 tahun lebih gue kagak main game kartu koleksi Pokemon. Tetapi pas gue nyampe sono, gue dapet TD gue langsung bisa main lagi. Karena memang it's that simple guys. Gamenya sangat mudah dimengerti. Dan kalau misalnya kalian udah sekali nyemplung main, kalian pasti nggak bakal mau keluar lagi dari kolamnya. Beneran, gue jamin. Gue akan menyempatkan sedikit waktu untuk mengajak kalian semua untuk bermain game TCG Pokemon karena seru banget coy. Sumpah, kalian harus cobain. Dan ini gue nggak di-endorse guys. Ini gue pure real pendapat gue pribadi. Gamenya seru banget. Permainannya seru banget, kalian harus coba. Oke, waktu pun berjalan dan tiba-tiba saja kita diumumkan tanggal untuk taping bootcamp episode pertama sampai episode keempat. Kalau misalnya kalian perhatikan dari video-video bootcamp ya, itu sebenarnya kita syuting dibagi jadi 2 guys. Hari pertama 8 orang, hari kedua 8 orang lagi. Gue kebetulan sama Neosuko itu dapet jadwalnya hari kedua. Terus itu gue buka TD gue yang buat kayak main-main sparring-sparring kecil gitu. Itu gue dapetnya keramoran. Itu gue sempet ngedown. Soalnya kenapa? Gue pikir turnamennya itu nanti memakai starter deck yang kita dapatkan waktu bootcamp. Ternyata bukan. Jadinya masih aman. Tapi jangan seneng dulu guys ya. Kalau misalnya deck constructed itu semua orang, semua influencer yang ada pasti bakal membawa deck yang gila-gila. Gue bingung, kira-kira deck seperti apa yang harus gue bawa ketika turnamen constructed deck nanti. Jarak dari bootcamp dan championship turnamen itu ada jangka waktu 1 bulan. Kita dikasih waktu buat belajar, training, nyari deck, beli deck, semua kita dikasih waktu 1 bulan doang. Dari yang awalnya 0 harus bisa berantem pas hari H. Minggu pertama nggak ngapa-ngapain, minggu kedua gue juga nggak ngapa-ngapain. Begitu juga minggu ketiga. Nah, minggu keempat itu gua diajak buat latihan sama Kohar, Hyper Potatoes, dan Lord Falkro di Sumitako, Tangerang. Pas gua dateng itu udah ada ya influencer lain, ya ciwi-ciwi yang lagi diajarin. Dan karena gue ini orang yang gak enakan, jadinya gue memilih buat nunggu giliran. Untungnya di Sumi itu ada orang yang gue kenal. Ini yang lucu nih guys ya.
Waktu latihan gue bawa deck gue sendiri, dan deck gue itu adalah deck Dragapult Sobel. Jadinya itu gua sparring bareng Hans, gua dibantai sama deck yang dia pakai. Nah, deck yang dia pakai ini langsung membuat gua terpesona dan jatuh cinta, dan gua pengen pakai deck ini buat turnamen gua. Deck apakah itu? Kalian pasti udah pernah tahu kalau misalnya kalian nonton Championship, Influencer Turnamen atau apapun itu. Deck Zacian Turbo. Jadi ini adalah deck yang sangat straightforward, sangat to the point. Ibaratnya gue ngecas, gue pukul lu mati gitu. Itu decknya seperti itu guys. Akhirnya gue mencoba untuk minjem decknya, dan akhir-akhirnya singkat cerita gue bayarin juga tuh deck. Nah, di hari pertama pas gue dateng bareng Nico ya, Neosuko, itu gue insecure banget karena di hari pertama tuh gue bareng sama RRQ Kenbo dan Vina Elias. Abis itu dimulailah matchnya, match pertama, match kedua, match ketiga Nico melawan Kenbo, dan Nico berhasil dikalahkan. Sayang sekali, which means kalau misalnya kalian lihat dari bracketnya nih, ketika RRQ Kenbo menang, dan kalau misalnya gue menang di match gue yang keempat di hari pertama, kita bakal ketemu di hari ketiga, yaitu top 8. Nah ya, singkat cerita juga, gue sudah berhasil mengalahkan JKT48 Cindy. Thank you Kak Cindy for the good match. Dan akhirnya kita melaju untuk ke hari ketiga ya, top 8. Karena hari kedua itu sisa 8 influencer lainnya. Pokoknya sekali lagi, kalau misalnya kalian pengen nonton full acaranya, full matchnya, kalian bisa langsung ke channel Pokemon Indonesia. Di situ ada semua, ada bootcamp, ada semua. Kalian tinggal tonton aja. Oh iya, gue lupa mention guys. Ini mengerikan banget. Cukup membuat gue kena mental juga. Karena kebetulan deck gue sama deck RRQ Kenbo itu sama, mirror deck. Cuma beda beberapa kartu doang. Kalau decknya si Kenbo itu ada Judge Whistle, terus ada Raihan, dan ada Gua Kristal. Sedangkan untuk di deck gua itu ada boneka Pokemon Lily, lalu ada Gelombang Kekacauan atau Chaotic Swell. 90% sama lah. Jadi ya kita kan ketemu nih di top 8 nih ya. Yaitu otomatis mirror deck. Zacian Turbo lawan Zacian Turbo. Dan itu semua tergantung hoki aja. Sekali lagi guys ya, tergantung hoki. Malam sebelum top 8, kartu gua ada ketinggalan di rumah Nico. Dan Nico bilang ke gua, balaskan dendam saya. Intinya kayak gitu lah. Gua lupa dia ngomong apa secara lebih spesifiknya. Bukan soal dendam sih ya. Ibaratnya kan kayak kita kan pengen have fun. Terus kan ya kebetulan Nico kalah. Jadinya kalau misalnya gue bisa nih, kalau misalnya gue bisa ngalahin RRQ Kenbo, itu gue kayak secara nggak langsung balasin dendam dia dong, ya kan? Soalnya kan kalah ya. Ya nggak dendam sih, cuma ya ibaratnya seperti itulah. Ya udah, akhirnya gue bilang ya semoga gue bisa ya, diusahakan yang terbaik. Dan next day itu gue pakai jaket kuning. Biasa kan? Iya, ini Jack nggak mikir kan? Apa deh kamu? Jack nggak mikir kita, pusing-pusing. Ya gue udah duduk di meja panas, gue bareng sama Kokenbo di situ. Gue bikin story, terus ya gue ngerasa panas aja gitu guys ya. Gue lepas jaket. 3, 2, 1, boleh. Halo. Just have fun, okay? Yeah, just have fun. Enjoy the show. Enjoy the show. Enjoy the show. Grogi. Ah, dia baru nyadar. Bisa mundur, maju, dan knockout. Iya benar sekali, smooth sekali. Gimana? Hoki pak, sumpah hoki banget, 2 kali gue hoki. Dapat bos mulu. Ternyata Anda kemarin buang sial. Iya, buang sial. Tadi gue sanitizer dulu tadi. Waduh. Biar wangi. Tapi beneran wangi. Ya udahlah ya. Iya. Peluk sahabat. Gue juga bingung kenapa bisa sehoki itu. Gue nggak pernah sehoki itu pas main game TCG Pokemon. Keluar semua yang gue perluin, bos keluar 2 kali berturut-turut. Setelah gue menang, akhirnya gue melaju ke babak semifinal. Dan di hari semifinal itu, hari terakhir, hari keempat, ada Bang Raditya Dika. Moga gue jarai bang ya. Siap. Thank you Bang Radit. Mantap. Iya, makin deg-degan, makin grogi ya. Tuh steppernya keluar, perintah bos. Oh, mengambil kelompok ya. Mengambil kelompok dari belakang, attack 1 energi. Untuk melakukan untuk mundur. Dan maju. Dengan ini Kalsevanya. Nah, sekarang datanglah saat-saat mendebarkan finalnya. Dan actually, kalau mau jujur, gue sebenarnya udah pasrah gitu. Kayak gue ngelihat
pas Genki-san itu bermain ya, dia sangat rapi dan sangat serem. Apalagi dia kan pakai deck Calyrex kuda hitam. Dia tuh mainnya rapi banget guys. Jadi gue agak takut pas ngelawan dia di final. Dan gue mikir, ya udahlah, runner up udah cukup gitu, juara 2 udah cukup. Tetapi perintah bos, Metal Saucer ke Zacian, Dan akan menggunakan perintah bos sepertinya. mundur, maju ke deck, maju ke Zacian. Ada perintah bos, ambil GQ-nya dan pemenangnya untuk inflasi. Dan gue pengen klarifikasi sedikit aja guys ya. Sebenarnya yang pas turn terakhir gue, Kyle last turn, itu gue udah dapet perintah bos di turn sebelumnya. Tetapi karena Zacian gue belum bisa mundur, dan kalau gue majuin yang 2 energi, itu kan nggak bisa mukul ya. Dan gue juga nungguin Metal Saucer. Nah itu gue lupa tuh guys, itu ada stadiumnya, lapangan pelatihan. Gue bisa ngambil 1 basic energi dasar dari trash, terus gue pakein, gue taruh di tangan gue. Sayangnya gue lupa, dan gue malah nyari Metal Saucer. Jadi gue nunggu turn gue lagi. Gue nggak apa-apa, bisa Zacian gue yang depan dipukul nggak masalah. Itu gue mau Smartphone Rotom, cuma gue lupa, gue mesti ngedraw dulu. Oh ya, diingetin sama Jas, draw dulu. Oke. Gua ambil itu perintah bos. Dan itu casternya miskom sih ya. Nggak tahu gue udah punya perintah bos 1 di tangan. Jadi gue punya 2 perintah bos. Dan mereka bilang, wah perintah bos. Gua Smartphone Rotom. Terus di antara 5 kartu gue ada Metal Saucer. Dan gue taruh di atas deck. Lalu gue pakai orang guru. Dan gue tukarkan 1 perintah bos di tangan gue. Yang ada 2 perintah bosnya. Gue tukerin 1. Terus gue tukar sama Metal Saucer. Jadi ya casternya agak bingung. Gitu. Nah, itu sebenarnya perintah bos yang gue tuker. Cuma ya ada 1 lagi di tangan. Gue ambil 1 energi dasar dari deck, terus gue attach ke Pokemon bench gue, Zacian gue yang baru 2 energi. Lalu boneka Pokemon Lily gue taruh di bawah deck, kabur. Terus gue majuin Zacian dan gue perintah bos untuk mukul Gengar Mimikyu punya Genki-san. Hore, gue menang. Yes. Dan gue menjadi the first ever champion of Influencer Championship Tournament. Kayak the first Master Chef gitu. Nah pas seremonialnya itu, pas victory pose itu, mohon maaf guys ya, gue gak sempat bilang makasih kepada kalian semua yang sudah mendukung gue di live chat maupun yang nggak nonton live. Doain gue semoga gue menang. Thank you banget guys, thank you semua subscribers gue, Zefanatics, thank you. Grogi sumpah guys ya, diri sebelah Bang Radit itu grogi. Gue pengen ngejokes cuma takut garing. Gue persembahkan untuk kalian semua. This is the trophy. Ini dia guys. Ini gue bakal review sedikit aja ya. Jadi ini Influencers Championship Champion. Tuh, ini terbuat dari akrilik, tebal banget guys ya. Dan sekali lagi guys, teman-teman sekalian, semuanya yang menonton, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. I love you guys, really. Dan satu lagi, kalau misalnya kalian lihat di video itu gue kayak kurang excited karena itu ya, gue malam sebelumnya gue nggak bisa tidur. Gue nggak tidur sama sekali. Dan gue waktu tanding itu gue adrenalin. Nah itu kalau udah adrenalin rush ya, udah kayak naik tuh adrenalinnya tinggi. Nah pas udah kelar, udah menang, itu gue lemes. Kayak bener-bener capek banget, pengen pingsan rasanya. Karena mixed feeling ya, gue capek, gue seneng. Sekali lagi, gue pengen ngucapin makasih buat kalian semua, buat orang-orang Sumi, semua kru AKG Pokemon Indonesia. Thank you so much for giving me this opportunity. Next year gue nggak boleh ikut lagi karena gue udah menang. Itu aja. Jadi ya gitulah guys ya. Yap, gue bakal tutup 2021 dengan ini, dengan piala ini, dengan sesuatu yang bahkan gue nggak nyangka gue bisa dapetin. Thank you so much guys. See you guys on 2022. Semoga semua keadaan bisa jauh lebih membaik di tahun 2022. Have a good day and always stay awesome. Bye bye. Woo!